Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hani Hidayati SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama, serta teman-teman semua yang menonton video saya. Sebelum saya mulai untuk khutbah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dan sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Islam, kebangsaan dan nasionalisme. Kebangsaan berasal dari kata bangsa. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya yang di bawah pemerintahan sendiri. Nasionalisme adalah suatu keadaan atau sifat yang menerima pengakuan atas kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa, kebudayaan, dan menempati wilayah tertentu atau mempunyai batas teritori. Pandangan Islam tentang nasionalisme seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Nabi Muhammad menandatangani perjanjian Madinah bersama kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan Majusi. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini, terdapat dua alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya, antara lain: pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walaupun mereka berbeda-beda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip antara lain: 1. Bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang datang dari luar Madinah, saling menasehati. 4. Membela mereka yang teraniaya. 5. Menghormati kebebasan beragama. Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstruksi pendirian sebuah negara bangsa atau nation state yang dibangun atas nama pluralitas dan kesetaraan.
Dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat plural dan heterogen. Walaupun warga Madinah beraneka ragam, baik suku, keyakinan, serta agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas kebangsaan, dan kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang mengaku seorang muslim atau non-muslim, yang kebetulan beraliran kaku, yang suka dan hobi melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai mengebom atau merusak tempat-tempat ibadah dan lain-lain, hendaknya mereka itu memahami sejarah piagam Madinah. Mereka harus memahami masalah negara kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen, seperti negara Indonesia, di mana Indonesia ini terdiri lebih dari kurang lebih 1000 suku bangsa dan pulau yang berbeda-beda keyakinan, agama, tapi tidak dibeda-bedakan dalam undang-undang. Semua mempunyai hak yang sama. Semestinya mereka yang suka merusak negaranya sendiri bisa memahami dan menjaga negeri ini dengan baik, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi warga negara yang baik, khususnya umat Islam yang moderat, yang paham tentang arti nasionalisme, yang paham tentang arti kemerdekaan, yang paham tentang bela negara, adalah dimana ketika generasi yang akan datang itu orangnya lemah iman dan takwanya, kerdil jiwanya, sempit wawasan kebangsaannya, rapuh nasionalismenya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat dan teroris yang punya kepentingan tertentu yang dapat menenggelamkan rasa kemanusiaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dengan petunjuk Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9, marilah kita umat Islam untuk bangkit mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga lingkungan dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Khususnya untuk situasi seperti ini, yang diperlukan adalah membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi, membangun moral dan akhlak pemimpin-pemimpinnya, wakil rakyat, menteri-menterinya, dan para pejabat yang mengelola dana negara, agar mereka tidak bermental koruptor dan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Semoga
teladan Nabi Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah yang penuh dengan pluralistik dan heterogen itu bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia sehingga tercapai negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Hanya doa yang dapat kita harap, semoga Allah SWT menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari fitnah di dunia dan akhirat, serta kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin. Sekian khotbah dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.